Hari yang tidak pernah selesai. Andra terbangun karena alarm ponsel yang berdering keras. Jam di layar tetap menunjukkan pukul 6 tepat. Udara kamar dingin, seperti jendela dibiarkan terbuka semalaman. Ia duduk perlahan, memandangi langit-langit kamar yang berwarna putih kusam. Hari itu, seperti biasa, ia menjalani rutinitas, mandi cepat, sarapan roti sisa semalam, lalu berangkat kerja. Di kantor, hidup terasa monoton. Sejak beberapa bulan terakhir, Andra jarang berbicara dengan siapapun. Ada sesuatu yang menghantuinya, rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Dulu ia pernah menolak membantu sahabatnya yang terlilit masalah besar. Sahabat itu kemudian ditemukan meninggal karena bunuh diri. Sejak hari itu, Andra merasa dunia seperti menjauh. Ia sering merasa tidak hidup, hanya bergerak mengikuti rutinitas. Hari itu pun ia merasa kosong. Hingga saat makan siang, piring seorang pegawai terjatuh dan pecah. Suara dentingnya terlalu panjang, seperti gema di ruangan kosong. Semua orang menoleh, hening sesaat, lalu kembali melanjutkan makan, seperti tidak ada yang terjadi. Malamnya, Andra tidur lebih awal. Dan kemudian, alarm berbunyi. Jam di layar ponsel menunjukkan 6 tepat. Andra mengucek mata. Udara kamar sama dinginnya. Burung di luar jendela berkicau dengan urutan yang sama persis. Deja vu, hari yang sama kembali terjadi. Bahkan piring di kantin jatuh lagi dengan cara yang sama. Hari berikutnya, Andra mencoba mengubah rutinitas. Ia sengaja terlambat bangun, sengaja melewati halte bus, sengaja tidak masuk kantor. Namun suara denting piring tetap terdengar, meski ia berada jauh dari kantor. Hari keempat, seseorang yang biasanya duduk di halte tidak ada. Halte itu kosong, tidak ada yang menyadari. Hari kelima, 2 orang hilang. Hari ke-6, 3 orang hilang. Andra mencatat nama-nama mereka di secarik kertas. Tapi setiap bangun, kertas itu kosong. Hari ke-7, hanya tersisa beberapa orang. Mereka berjalan dengan lambat, wajah pucat, mata kosong. Tidak ada yang berbicara. Namun Andra merasa diperhatikan. Malamnya, ia mendengar bisikan. Suara itu berasal dari sudut kamarnya. "Mengapa kamu masih di sini?" Andra berbalik, tapi tidak ada siapapun. Ia menarik selimut, tubuhnya gemetar. Hari ke-8, Andra benar-benar sendirian. Tidak ada orang di jalan. Tidak ada mobil. Tidak ada suara burung. Kota terasa seperti panggung teater yang kosong. Ia berlari, membuka pintu toko, masuk ke kantor, semua kosong. Bahkan layar komputer hanya menampilkan jam 6 tepat. Waktu berhenti. Malam itu, ia kembali ke kamar. Cermin di sudut kamar berdebu. Saat ia mendekat, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang lebar dan menakutkan. Andra mundur, napasnya tercekat. Bayangan itu mengangkat tangan, mengajak mendekat. "Ikut aku, Andra. Kau ingin hari ini berakhir, bukan?" Hari ke-9, Andra tidak tidur. Namun alarm tetap berbunyi pukul 6 tepat. Cermin kini retak. Dari retakan, sepasang mata mengintip. Mata itu mengawasinya sepanjang hari. Bisikan terdengar lebih jelas. "Kau bisa mengulang selamanya."
atau ikut denganku. Tidak ada yang tersisa selain kau. Andra menutup telinganya, berteriak tapi tidak ada suara keluar. Ia melihat bayangan merayap keluar dari cermin, perlahan membentuk sosok yang mirip dirinya. Sosok itu berdiri di belakangnya, bahunya disentuh. Kau menyesal bukan? Tentang temanmu. Kau tidak pernah meminta maaf. Andra terdiam, air mata menetes. Bayangan itu tersenyum. Ikutlah aku, kau bisa bertemu dengannya. Andra ragu, tapi rasa takut lebih kuat daripada logika. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh cermin. Seluruh ruangan bergetar. Suara kaca pecah terdengar di seluruh penjuru. Andra merasa jatuh ke dalam kegelapan. Alarm berbunyi. Jam menunjukkan pukul 6 tepat. Andra bangun dengan napas berat. Kamar bersih, cermin utuh. Namun dunia di luar benar-benar kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Andra berdiri di depan cermin, tersenyum. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Kini ia bukan Andra lagi. Dan hari itu tidak pernah berulang. Cerita Andra sudah selesai. Sekarang giliran kamu yang menentukan bagaimana hari ini berakhir. Klik subscribe supaya kamu tidak sendirian mendengarkan cerita-cerita seram lainnya. Tekan like biar aku tahu kamu masih ada di dunia ini. Dan tulis komentar, siapa yang kamu ajak kalau kamu terjebak di hari yang sama berulang kali.